Santapan Harian Senin 13 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bukakanlah telinga kami agar kami mendengar sabda-Mu, dan bukakanlah pikiran kami agar kami mampu memahami segala perkataan-Mu. Di dalam terang sabda Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Samuel 19 ayat 1-7. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua hambanya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat menyukai Daud. Yonatan memberitahu Daud, "Ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Sebab itu esok pagi berhati-hatilah. Tinggallah di tempat tersembunyi dan bersembunyilah. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang dekat tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku tentang engkau. Apapun gelagat yang kulihat akan kuberitahukan kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Ia berkata kepadanya, "Jangan sampai raja berbuat dosa kepada Daud hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa kepadamu dan perbuatannya sangat baik bagimu. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan menewaskan orang Filistin itu, dan Tuhan mendatangkan kemenangan besar bagi seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang tak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan saran Yonatan. Lalu Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Yonatan pun memanggil Daud. Kemudian Yonatan memberitahukan seluruh perkataan itu kepadanya. Yonatan lalu membawa Daud kepada Saul untuk mengabdi kepadanya seperti sebelumnya. Sahabat Scripture Union Indonesia, kebencian Saul terhadap Daud kini memuncak. Pernyataannya menginginkan kematian Daud. Sahabat Daud, Yonatan, mendengar pernyataan itu dari ayahnya sendiri. Namun, ia menolong Daud dengan memberitahukan rencana itu kepada Daud. Ia membela Daud di hadapan ayahnya sehingga Saul membatalkan niatnya dan Daud kembali dipekerjakan di keluarga Saul. Namun setelah Daud memenangkan peperangan, saat Daud memainkan kecapinya, kebencian Saul bangkit lagi, sehingga Saul kembali mencoba membunuh Daud. Dan Mikal, istri Daud, menyuruhnya untuk melarikan diri pada malam hari. Maka ketika Saul mengirim orang-orang untuk menangkap Daud, mereka tidak mendapatinya. Terlihat perlindungan Allah begitu nyata atas Daud di tengah ancaman Saul, serta kesetiaan orang-orang di sekitarnya, yang mana Yonatan dan Mikal menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Daud. Rencana manusia, Saul, untuk menyingkirkan Daud tidak dapat mengalahkan rencana Allah yang menempatkan Daud sebagai raja. Allah berdaulat atas rencana manusia. Meski Saul berulang kali berusaha membunuh Daud, Allah menunjukkan kuasanya dengan menggagalkan rencana itu. Allah setia melindungi orang yang dipilihnya, meskipun manusia berusaha menghancurkannya. Kesetiaan sahabat dan kuasa Allah menjadi bukti bahwa rencana Tuhan pasti terlaksana. Kita diingatkan bahwa kita pasti dikasihi, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan.
Apabila ada kebencian yang diarahkan kepada kita, atau ada upaya-upaya orang yang ingin mencelakakan kita, selalu ada orang-orang pilihan Tuhan yang akan menolong kita. Jadi, marilah kita menghargai dan mendengarkan mereka, agar melalui mereka penyertaan Tuhan sampai kepada kita. Dan seperti Yonatan, Mikal, dan Samuel, marilah kita juga bersedia menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama. Di tengah ancaman kejahatan, kita bisa menjadi penyalur perlindungan Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Di tengah dunia yang dipenuhi ancaman dan kejahatan, pakailah kami menjadi tangan yang menguatkan, hati yang menghibur, dan tempat yang menghadirkan rasa aman. Seperti pelita yang menyala di malam yang gelap, biarlah melalui hidup kami orang lain merasakan perlindungan dan kasih-Mu yang setia. Di dalam belas kasih-Mu ya Bapa, melalui Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.